Bismillahirrahmanirrahim. An-naimu wa intanawa'at madzahiruhu fa innama huwa bisurudihi wa iktirabihi. An-naimu nikmat. Nikmat segala macam nikmat. Contohnya aina imud dunya wal akhirah ayat tana'um wa talazud bima fihima. Artinya sesuatu barang yang kita pergunakan untuk bisa menjadikan memperoleh rasa nikmat dan rasa senang. Bima dengan sesuatu fihima pada barang tadi. Contohnya minal malabisi wal mato'im. Minal malabisi termasuk daripada segala macam pakaian, wal mato'imi dan segala macam makanan, wal hur dan para bidadari mungkin, wal wildan dan anak-anak, wal kusur, kemudian juga mungkin kita akan mendapatkan tahta, mahkota dan pangkat yang mungkin bisa kita terima. Naim itu semuanya wa in tanawwa'at madzahiruhu. Kenyataan lahirnya adalah bermacam-macam, yaitu ada pakaian, ada makanan, ada hur, ada wildan, dan ada kusur. Itu macam-macamnya. Itu semuanya berbeda-beda. Wa in tanawwa'at madzahiruhu, biarpun bermacam-macam lahirnya, tampaknya itu memang bermacam-macam. Ai mawadi'u zuhurihi, yaitu tempat terlihatnya barang-barang tadi. Baju dengan makanan beda, dengan anak-anak beda, dengan tahta, itu semuanya berbeda satu dengan yang lainnya. Wahyal umuru al-mazkuratu allati yutana'amu biha zahirun, yaitu perkara-perkara yang disebutkan tadi, allati yutana'amu biha, yang kita pergunakan untuk merasakan nikmat biha, dari perkara-perkara tadi. Zohiron, di dalam kenyataan terlihatnya. Jadi memang nyatanya itu berbeda-beda. Fa innama huwa, sesungguhnya dia, nikmat tadi itu adalah sebetulnya bisuhudihi, kalau kita itu waktu merasakan pakai nikmat, waktu kita merasakan makan, waktu kita bisa merasakan punya anak, innama huwa bisuhudihi, itu baru dinamakan suatu nikmat yang benar-benar nikmat. Waktu kita mendapatkannya itu kalau kita di samping menghadapi perkara yang kita hadapi tadi, memakai pakaian, makan makanan, mempunyai jabatan segala macam, itu akan dinamakan hakiki, dinamakan nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Waktu itu kalau Anda bisuhudihi, maknanya bagaimana? Waktu kita pakai pakaian, waktu kita makan makanan, atau kita bergaul dengan para bidadari dan punya anak, itu kita itu
merasa menyaksikan kepada Allah. Andaikan waktu kita menerima nikmat tadi, entah itu pakaian atau makanan atau segala macam yang lain-lainnya, kemudian kita lupa, tidak ingat kepada Allah, itu namanya juga bukan nikmat yang sebenarnya. Itu hanya barang-barang aja, tidak bisa kita menyaksikannya itu kalau kita sampai lupa kepada Allah. Jadi dia dinamakan dengan sebenar-benarnya nikmat waktu kita makan, waktu kita pakai baju, atau kita bergaul dengan para bidadari. Waktu itu kita itu merasa menyaksikan kepada Allah. Tanpa kesadaran itu, kita makan, kita pakai baju, kita menerima bidadari, atau kita mendapat pangkat, tetapi kita lupa kepada Allah, itu maknanya tidak nikmat. Mungkin nanti akan menjadi azab. Karena apa? Karena kita lupa, sehingga akhirnya barang-barang tadi itu menjadikan kita berpikir yang tidak benar. Jadi kalau kita tidak menerima, dan waktu menerima tadi kita itu merasa di hadapan Allah, artinya ingat kepada Allah, barulah kita itu menerima nikmat itu adalah nikmat yang hakiki. Allah itu punya nikmat, tidak bisa kita bayangkan. Nah, nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu kan hanya sebagian-sebagian aja. Nanti kalau kita ketemu sama Allah, kita itu sulit mengatakan nikmatnya makan, minum, segala macam itu. Contohnya waktu kita di surga nanti, andaikan kita diperkenankan masuk surga, kita diberi makanan, diberi segala macamnya, itu kita masih bisa merasakan nikmatnya. Contoh kita makan singkong, ya masih rasa enaknya singkong. Kita minum Coca-Cola, ya kita pasti merasakan itu nikmatnya Coca-Cola. Kita makan hamburger begitu, kira-kira itu akan terasa nikmatnya hamburger. Jadi kita masih merasakan nikmat-nikmat masing-masing. Tetapi kalau andaikan ketemu Allah, nikmat yang Anda rasakan waktu ketemu Allah itu Anda bingung, ini nikmatnya apa ini? Tapi saking nikmatnya jadi tidak bisa ngomong. Ini mungkin nikmatnya hamburger, nikmatnya makanan yang lain, semuanya itu kita tidak bisa membedakan karena saking nikmatnya itu. Jadi waktu kita menerima nikmat-nikmat yang terpisah di surga, di surga kita masih bisa membedakan makanan-makanan itu. Sehingga akhirnya, oh ini masih rasa, ini masih kita bisa rasakan, dan itu masih kita bisa rasakan. Tetapi waktu kita menghadap Allah, kita tidak lupa kepada Allah, kita makan, minum, segala macam itu sudah tidak bisa membedakan saking nikmatnya. Jadi kalau kemudian menerima nikmat kok melupakan Allah, ya kita seolah-olah hanya sekedar merasakan makanan-makanan yang kita hadapi itu tidak secara menyeluruh. Jadi kalau kita ketemu Allah, bagaimana mengatakannya? Saking nikmatnya, akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Katakanlah mungkin jadi lumpuh gitu. Saking enaknya, sehingga akhirnya kita tidak bisa membeda-bedakan itu. Saking enaknya. Nah, sewaktu kita di surga, ya kita masih bisa merasakan nikmatnya masing-masing bagian itu. Makanya waktu kita menghadap Allah dan kita sadar menerima nikmat itu, sadar kepada Allah, nanti kalau sudah ketemu, sudah keluar atau berpisah dengan Allah, rasa nikmat itu baru bisa dirasakan kalau kita sudah masuk surga lagi. Jadi andikan biasanya contoh yang gampang aja antara suami istri. Waktu kita di surga itu masih bisa membedakan, oh ini enaknya esek-esek gitu. Waktu menghadap Allah rasanya itu esek-esek ada, makanan ya ada, segala macam ada. Begitu keluar ada esek-esek lagi, oh ini bedanya. Sampai itu si istri tidak
sanggup menerima. Saking nikmatnya waktu ketemu Allah, terus kita kembali ke surga, merasakan perbuatan itu berdua di surga. Nah, bandingannya tidak bisa dibandingkan, sulit sekali dikatakan itu. Kalau di surga masih bisa. Biarpun sebenarnya di surga sendiri kita tidak akan bisa mengatakan nikmatnya gitu. Tapi kalau kemudian ketemu sama Allah itu, kita itu sudah segala macamnya itu nikmat, sehingga akhirnya kita sulit membedakan nikmat apa itu. Tapi enak sekali gitu. Nah, begitu kita diperkenankan keluar, kembali lagi kepada kedudukan kita masing-masing. Masalahnya menghadap Allah itu tidak selamanya ya. Kadang-kadang 5 menit itu, kadang-kadang berapa jam itu. Nah, setelah selesai menghadap itu, kita dicas, ketemu itu dicas. Jadi stereknya gede gitu. Nah, waktu dipakai lagi tidak kuat dia terima, karena saking nikmatnya. Nah, itu kalau kita bisa ketemu sama Allah, itu luar biasa nikmatnya. Nah, nikmat yang kita alami nanti di surga ataupun ya juga di sini, itu bentuknya macam-macam. Tetapi kalau waktu kita menerima kemudian kita melupakan kepada Allah, ya hanya sekedar menerima saja, yang akhirnya waktu kita menerima nikmat itu saking enaknya mungkin tumbuh macam-macam perkara, macam-macam pikiran dengan nikmat tadi. Kemudian kita membayangkan yang macam-macam. Kemungkinan waktu kita membayangkan macam-macam itu membayangkan sesuatu yang terlarang gitu. Jadi azab itu bisa terjadi, nikmat itu menjadi azab. Karena apa? Karena kita melupakan Allah. Jadi akhirnya bagaimana? Ya kita berlatih waktu menerima nikmat apapun, makan, minum, itu waktu makan ya kita ingat sama Allah. Jadi supaya apa? Makanan kita itu menjadikan sebab kita makin dekat usul ilallah wa rasulihi. Jangannya sekedar minum, sekedar makan. Kalau hanya sekedar minum, sekedar makan ya sama dengan kambing. Ya enak, tetapi tidak bisa merasakan bahwa itu akan mengarahnya ke sono gitu. Jadi ya percuma kalau itu kondisinya kanjeng macam itu, jadinya kayak percuma. Fa inna ma huwa ainaim bi mana tana'um wa taladzut. Artinya nikmat yang dengan arti barang-barang yang bisa dinikmati dan dirasakan keenaknya. Inna ma huwa bisuhudihi. Waktu kita menerima atau memakai nikmat itu, kita itu harap sadar kepada Allah Ta'ala, wakti robihi, menyaksikan Allah dan merasa dekat sama Allah. Itu nanti kalau sudah begitu, nanti tujuannya itu akan jelas bahwa itu semuanya adalah untuk Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan sekedar menuruti hawa nafsu saja. Fa inna ma huwa bisudi ta'ala waqti robihi. Ai inna ma yakunu na'iman hakikian idza kunta hala mulabasatika litilkal asyai musyahidan lahu wa hadiran ma'ahu. Artinya bagaimana? Nikmat-nikmat tadi sewaktu kamu ketika kamu merasakannya, dan kamu waktu merasakan itu halamula basatika lidilkal asyai musyahidan, kamu menyaksikan lahu wahadiron ma'ahu, dan merasa hadir bersama-sama Allah. Nikmat yang kamu makan itu semuanya itu adalah akan berbeda sekali. Tidak hanya sekedar yang mungkin akan bisa menjadikan masalah-masalah yang menjadikan berat urusan kamu. Halamula basatika litilkal asya musyahidan lahu wa hadiran ma'hu. Fa'ilam yakun bitilkal halati falisa zalika binaimin haki kotin. Kalau kamu andaikan waktu menerima dan
mempergunakan nikmat tadi kamu lupa kepada Tuhan, sebetulnya dikasih nikmat-nikmat itu, tetapi itu akhirnya kalau kamu lupa kepada Tuhan, itu bisa dikatakan bukan nikmat, bahkan mungkin bisa menjadi azab itu. Kalau kebablasan itu karena pemikirannya yang macam-macam, sehingga akhirnya nikmat-nikmat yang itu untuk dinikmati, akhirnya tumbuh pemikiran-pemikiran yang akhirnya mungkin nikmat tadi menyebabkan kita menjadi orang yang mempunyai keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Falaisa zalika bina imin hakikotin bal huwa azabun. Bahkan kalau itu sampai kita lupa sehingga akhirnya keterusan lupanya, lupa bahwa kita itu dikasih. Waktu dikasih kita harus ingat, saya dikasih oleh Al-Mun'im yang memberi nikmat. Jadi Mun'imnya itu zat Allah, itu kita lupakan. Waktu kita tidak mengingat itu semuanya, itu nanti nikmat tadi akan menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kecelakaan kepada kita. Bal huwa azabun. Bahkan kalau andaikan tidak kamu menyaksikan kepada Allah, itu nikmat tadi akan menjadi suatu azab. Nikmat Allah, Allah itu sangat luar biasa nikmatnya. Nah, suatu Allah memberikan nikmat, contohnya aku di surga dikasih nikmat, itu hanya sebagian kecil daripada rasa kenikmatan yang dikasihkan kepada kita. Waktu kita berhasil ketemu sama Allah, kita tidak bisa membayangkan. Waktu di surga pun, biarpun hanya dikit pemberian Allah kepada kita, tetapi kita masih bisa merasakan ini nikmat singkong, ini nikmat Coca-Cola, itu masih bisa terasa. Tetapi waktu ketemu Allah, itu semuanya sudah saking enaknya, nyampur jadi nyampur, sulit kita untuk mengatakannya. Bahwa azabun bahwa azabun, dia akan menjadi suatu azab. Terus al-azabu ayat ta'allumu wa in tanawwa'at madzahiruhu. Yang tadi, yang pertama nikmat macamnya bisa bermacam-macam. Bermacam-macam itu sebetulnya ya hanya satu, dinamakan nikmat hak kalau kamu waktu merasakannya itu menyaksikan keberadaan Allah, tidak lupa kepada keberadaannya. Nah, waktu kita merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kemudian kita lupa kepada pemberinya, itu bisa menjadi azab nanti, itu bisa mengarahkan kita akan terjatuh kepada azab. Terus al-azabu ayat ta'allumu wa in tanawwa'at madzahiruhu. Azab itu kan secara umum ya namanya azab, kan seolah-olah satu gitu. Tapi azab itu juga ada macam-macam. Contohnya dipukul, sakit, kena azab, ketabrak mobil, itu sakit, namanya juga azab. Ataupun juga hal-hal yang lain. Tapi itu semuanya adalah sebetulnya itu siksaan semuanya. Nah, al-azabu wa in tanawwa'at madzahiruhu minal darbi wal jahim wasalasil wa ghiriha, mungkin dari suatu rasa pukulan atau kita masuk ke dalam al-jahim neraka, wasalasil kita dibelenggu, itu kan semuanya siksaan. Itu macam-macamnya yang bermacam-macam, tetapi sebetulnya adalah satu. Wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa biwujudi hijabihi. Jadi apa? Azab yang macam-macamnya tidak karu-karuan banyak sekali
disimpulkan nanti seluruhnya adalah mengapa kok azab itu terjadi? Karena apa? Karena kita tidak menyaksikan kepada Allah. Segala macam yang kita itu lupa kepada Allah, biarpun nikmat, biarpun senang ya, tetapi lupa kepada Allah itu adalah azab itu. Jadi azab itu terjadi karena apa? Terjadi karena kita tidak menyaksikan kepada Allah. Innama huwa ail azabu bima'na ta'allum biwujudi hijabihi, karena ada hijab antara kita dengan Allah. Innama yakunu ta'alluman hakikatan idza kunta hala mulabasatika litilkal asya mahjuban anhu. Maknanya, maksudnya, sewaktu kamu merasakan, sebetulnya kalau mendapat azab, andaikan mendapat azab, tetapi kita syuhud dan merasa hadir di depan Allah, adab yang kita terima itu tidak jadi adab, menjadi nikmat itu. Karena apa? Kita ingat kepada Allah, jadi bukan lagi adab itu. Nah, yang penting sini hudur. Kalau hudur nikmat menjadi hakiki. Kalau menerima nikmat tidak hudur, itu menjadi bisa adab. Waktu menerima azab, tetapi kita berhasil, andikan menerima azab kita itu berhasil menyaksikan Allah atau ingat kepada Allah, itu azab yang kita terima itu menjadi nikmat. Akhirnya andikan saja orang di neraka, yang di neraka itu kemudian waktu menerima azab setiap saat kan di neraka menerima azab itu, andikan waktu di neraka itu andaikan dia di neraka itu, waktu diazab itu dia ingat kepada Allah, ingatnya kepada Allah itu menjadikan siksaan-siksaan yang dia alami itu, karena ingat kepada Allah, dia tidak lagi merasakan seolah-olah diri. Tetapi karena saking ingatnya kepada Allah, jadi akhirnya itu azab-azab tersebut menjadi nikmat. Nah, ya seperti kalau di sini, waktu kita itu kemudian sedih sekali kadang-kadang, tetapi waktu kita berhasil sadar, terus akhirnya kita mengingat kepada Allah, kerupekan kesadaran dari yang ada dalam diri kita itu menjadi hilang. Jadi akhirnya kita bisa menerima jalan-jalan menghilangkan rasa azab tadi. Pikiran kita jadi akhirnya menjadi terbalik, bukan diadab lagi tetapi menerima nikmat. Nah, oleh karena itu segala macam azab, siksaan entah di dunia ini atau segala macamnya, azab yang ada di dunia itu macam-macam juga. Nah, kalau kita waktu menerima azab tadi masih bisa membayangkan, kita itu masih menyaksikan kepada Allah, siksaan-siksaan yang kita terima itu menjadi datar, tidak menjadi sakit lagi, menjadi datar, seolah-olah hilang karena kita fokus menghadap kepada Allah. Jadi akhirnya bagaimana? Makanya kita itu di dunia sering sakit, sering apa segala macam itu sebetulnya karena hati kita mulai melupakan Allah. Begitu meninggalkan kepada Allah, biarpun satu langkah, itu sudah mulai muncul juga. Mulai muncul apa? Siksaan. Jadi kita lupa kepada Allah di dunia kita hidup ini, lupa kepada Allah. Itu nanti yang akan datang adalah penderitaan-penderitaan. Entah itu nanti hatinya itu kacau segala macam. Yang akhirnya semuanya itu menjadi siksaan. Nah, sewaktu kita berhasil, andaikan di dunia ini kita bisa sadar, kemudian mengalami, menyaksikan dia waktu menerima azab tadi benar-benar fokus kepada Allah, azab itu hilang sendiri. Katakanlah seseorang yang bisa mungkin menerima cobaan yang luar biasa, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya, itu nanti penyakit-penyakit yang ada pada dirinya itu akan hilang. Nah, kita bisa berhasil ke situ enggak? Jadi enggak usah ke dokter. Nah, cobalah kita latihan itu. Jadi penyakit apapun itu nanti
tidak mempunyai efek. Yang ada adalah karena fokusnya kepada Allah, coba-coba aja kita berlatih sehingga akhirnya suatu ketika kita menjadi suatu kemantapannya sungguh-sungguh. Terus kemudian kita mendapatkan ya macam-macam siksaan itu kalau kita bertahan dengan kondisi yang luar biasa tadi menjadi hilang. Oleh karena itu kadang-kadang seseorang itu nggak perlu pergi berobat segala macam itu. Kadang-kadang kalau bisa mencapai. Dan ini memang begitu. Jadi orang-orang yang sudah yakin kepada Allah itu nggak akan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih kamu. Innallaha ma'ana. Nah, mengapa kok menjadi sedih atau terjadi sesuatu yang rasanya itu menyakitkan? Ya karena kita itu sudah melupakan Allah. Yang diingat apa? Kesedihan melulu gitu. Akhirnya kesedihan yang kecil-kecil itu numpuk jadi gede. Nah makanya azab biarpun macamnya bermacam-macam, innama huwa biwujudi hijabihi, itu bisa terjadi karena ada hijab antara kamu dengan Allah. Nah kalau kita berhasil menyingkirkan hijab-hijab tadi, itu pengalaman orang-orang yang benar-benar bisa sampai ke situ, sampai berdarah-berdarah karena fokus kepada Allah, ya berhenti sendiri darah-darah itu. Contoh lagi seperti kemarin ada teman kita juga jatuh, ini kena sendok pasir pecah, tapi tidak merasa. Yang ini waktu dibawa ke dokter, dokternya nggak sanggup karena saking parahnya. Tetapi karena dia mungkin karena dia itu tidak memikirkan semacam kesedihan-kesedihan yang ada, maka akhirnya dihilangkan oleh Allah. Dan waktu dihilangkan kesedihan-kesedihan itu, mungkin dia juga tidak merasakan akan fokusnya kepada Allah, tapi akhirnya berhasil itu dikerjakan. Jadi mohon saja kalau andaikan kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, kita di rumah sering berantem aja. Mengapa saya berantem antara suami istri? Tentu aja itu karena apa? Masing-masing itu sudah melupakan kepada Allah. Yang diingat apa? Ya kepentingannya nafsu sendiri. Yang perempuan nuntut duitnya kurang. Saking nuntut duitnya kurang ya, apa yang terjadi? Panas gitu. Nah akhirnya apa? Ya bermusuhan. Yang laki-laki juga begitu. Apa salahku katanya? Tidak tahu salahnya. Salahnya apa? Memang banyak salahnya, tapi tidak tahu. Ngasih duitnya kurang atau ada yang lain-lainnya. Itu karena tidak ingat. Nah kalau fokus kemudian dia menghadap kepada Allah, ya akhirnya menyatu. Nah di situ nanti akan terjadi hal-hal yang mengejutkan. Kita tidak akan merasakan siksaan tadi. Wal azabu wa in tanawa'at mazahiruhu innama huwa biwujudi hijabihi. Itu adalah karena ada hijab antara dia dengan Allah. Yang dipikir apa? Ya karena hatinya terhalang daripada Allah, yang dipikir ya bukan Allah, yang dipikir ya kesedihannya itu. Nah akhirnya karena kesedihannya dipikir melulu, makin parah. Makanya tolong jangan sampai melupakan Allah. Innallaha ma'ana. Jangan sampai kamu merasa sedih. Sebabnya apa? Mestinya itu kita tahu Allah itu ma'ana. Mungkinkah Allah itu tidak dekat sama kita? Allah itu selalu di dekat kita. Tetapi kita merasakan biarpun Allah itu di dekat kita, karena kita tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya seolah-olah itu Allah dekat, Allah menjauhi kita. Allah tidak pernah menjauhi kita, Allah selalu dekat sama kita kalau sadar. Tetapi kalau Anda sadar, ya akhirnya yang Anda gimana Allah kok
mendengarkan doa saya padahal saya sudah sholat, zakat, puasa, haji. Tapi karena apa? Ya karena dia hanya sekedar gitu aja, sholatnya ya sholat-sholatan, zakatnya nggak bener gitu. Akhirnya yang ada sholatnya, zakatnya atau itu semuanya menjadikan dia berpikir sehingga akhirnya pemikirannya itu menjauhkan dirinya daripada Allah. Kembali lagi, wal adabu wa intanawat madzahiruhu innama huwa biwujudi hijabi ta'ala. Innama yakunu ta'luman haqiqatan idza kunta hala mulabasatika litilkal asya mahjuban anhu. Artinya waktu itu, waktu keadaan Anda menerima sesuatu tadi, ternyata hati Anda lagi kosong. Akhirnya apa? Ya itu yang ada adalah yang diisi oleh akhirnya selain kepada Allah. Akhirnya akan menjadi terasa hal-hal yang memberatkan kepada diri kita. Coba aja kalau kita berlatih, mari kita bersama-sama berlatih fokus kepada Allah. Caranya apa? Ini satu cara ya kita mujahadah kita itu sebetulnya adalah fokus. Tetapi kadang-kadang kalau mujahadah bukan itu. Kita mujahadah dengan tujuan macam-macam, mintanya macam-macam. Jadi yang ada itu adalah permintaan, bukan fokus menghadap Allah. Kalau fokus menghadap Allah sudah lupa untuk permintaan itu. Yang ada adalah fokusnya kepada Allah. Jadi tidak memikirkan saya minta ini minta itu. Nah waktu kita mujahadah kan ada pemikiran, ya Allah aku mujahadah supaya selamat itu. Pemikiran itu adalah permintaan yang bukan ditujukan bukan dengan maksud untuk memfokuskan diri kepada Allah. Yang dimasukkan di situ akhirnya menganggap kepentingan itu yang menjadi utama. Karena kita itu sudah menganggap kepada permintaan akhirnya yang muncul adalah permintaannya, bukan kepada Allahnya. Jadi akhirnya Allah di situ ya meninggalkan. Nah kalau Allah kemudian di situ memperhatikan kepada kita, tidak akan terjadi macam-macam pada tempatnya. Idza kunta hala mulabasatika litilkal asya mahjuban anhu wa kana wa iban angka, dan Allah menjauhi kepada kamu. Fa in kunta musyahidan lahu falaisa ma anta fihi azaban. Nah, kalau andaikan fokus kepada Allah, apapun yang menjadi azab itu semuanya akan menjadi nikmat. Ya, saya gambarkan tadi, andaikan di neraka nanti kita dikasih kesempatan fokus kepada Allah, itu biarpun ditemukan di neraka ya tidak ada rasanya sakit, itu tidak ada. Karena apa? Di neraka kita fokus kepada Allah. Kalau kita di neraka jauh dari Allah, ya benar-benar terasa sekali seksanya itu. Makanya yang penting adalah kembali kepada Allah. Ini benar terjadi itu kayak gitu itu. Nah kalau kita itu sudah membiasakan diri fokus kepada hal tadi, akhirnya dikit-dikit berubah segala macam itu akan ditinggalkan. Karena apa? Tidak perlu obat itu apa menjadi penyembuh. Ya nyembuhkan tetap Allah. Ya, kalau kita fokus kepada obat, lupa kepada Allah, apa? Tambah sakit kita. Apa? Kita makan obat macam-macam, makanya jantungnya, akhirnya ginjalnya jadi lemah gitu. Makin parah itu penyakitnya. Tapi kalau fokus kepada Allah, mungkin nanti sedikit demi sedikit ginjal ataupun apanya yang lain, mohon maaf mungkin apa ya, diabetesnya jadi hilang gitu nanti. Padahal diabetes terkenal sulit untuk diobati. Tapi kalau fokus, bagaimana fokus? Nah ini yang sulit. Fokusnya ini yang sulit. Andaikan saya bilang fokusnya, kalau boleh dibilang puasa mutih 40 hari gitu. Kira-kira gitu. Sanggup enggak? Itu baru fokus, nanti baru terlatih. Tapi kalau hanya puasa Senin Kemis saja
kurang, tidak ada perhatiannya itu nanti. Sungguh-sungguhlah itu. Mujadah ya gitu. Mujadah berapa? Ya saya di Rasulullah 10.000. Masih kurang. 20.000, kurang lagi 30.000, belum sampai kepada 60.000. Coba kalau sekali mujadah 60.000, akan pikiran kita fokus kepada Allah. Itu nanti yang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itu oleh Allah akan dikendaki menjadi menjadi ringan gitu. Nah, marilah kita coba, kita buktikan sendiri. Nah, kalau kurang ya kurang Anda. Artinya fokusnya kurang, jangan menyalahkan. Nanti kalau masih menyalahkan artinya kan nafsu itu ya. Kamu masih berpikir nafsu itu. Nah, mengerjakan apapun akhirnya tidak dengan keinginan nafsu pribadi. Kalau sudah hilang nafsunya, tidak ada semuanya itu karena hanya perintah Allah. Ini adalah fokus kepada pengertian Allah. Contohnya Allah mesti lewat Rasul ya. Nah itu akhirnya mudah-mudahan penyakit-penyakit itu akan hilang. Dan mudah-mudahan kita belajar, mujadah kita akan bisa membawa kita ke sana. Nah kalau kita mujadah masih aja berantem aja, rebutan pangkat, kira-kira kan mujadah bisa, ya karena merasa berkuasa di daerahnya, kok kemudian dia tidak dilewati, tersinggung kan? Nah ini akhirnya apa? Hancur. Anda akan hancur. Waktu dilewati orang, disepelein orang, ya sebiarin aja. Yang penting kita fokus kepada Allah. Jangan sampai terpikir, wah kurang ajar loh. Kalau kurang ajar itu menjadikan kita menjadi hilang fokusnya. Jangan mencari jabatan. Kalau mencari jabatan berarti kita menuruti nafsu kita. Ya, coba aja dilatih. Andikan kemudian kita tidak mencari itu, kemudian dilecehkan orang, terima aja dengan senang hati. Nah itu yang sulit itu, sulit sekali. Masalahnya apa? Gue kepala daerah kok dilewati. Seolah-olah menentukan saya itu. Padahal kalau begitu yang diikuti apa? Nafsunya. Karena apa? Karena merasa sebagai kepala daerah tidak diperhatikan. Ya kurang ajar loh, kita gampar itu ya kan begitu ya. Nah akhirnya yang terjadi apa? Pikirannya ya itu aja, tidak kepada menghambakan diri dan menghadap kepada Allah. Nah seseorang yang menghambakan diri kepada Allah, dia tidak mulus jalannya. Dia akan selalu dicoba oleh Allah. Tapi cobaannya itu untuk melatih dia supaya makin fokus gitu. Bukan tidak ada maknanya. Maka marilah kita belajar itu, akhirnya nanti mudah-mudahan aja. Bukannya kita tidak mencari, nanti Anda malah dicari oleh jabatan tersebut. Bukan Anda mencari jabatan, Anda akan tetap dicari oleh jabatan itu. Jadi mereka, jabatan-jabatan itu yang akan mengejar Anda, bukan Anda mengejar jabatan. Ini teman-teman kita itu berebut daerah. Ya akhirnya itu berebut. Setelah mempunyai pikiran gitu itu tidak mau kumpul, ya kan? Nggak mau ketemu karena apa? Loh gitu. Nah kalau itu sampai masa terus itu rasanya itu nanti makin berat. Maka itu jangan dipikir itu. Ya kita sudah terlatih begitu sih gimana ya. Akhirnya ya akan kacau melulu. Ya itu akan mempengaruhi kepada jalan pikiran kita. Biarpun tidak ngomong, tapi tindakannya itu selalu menunjukkan kepada hal tersebut. Makanya kalau kita bisa pasrah, nah lillah billah itu kan, lillah billah itu maknanya ya kerjakan aja tanpa mikir permintaan, tanpa mikir kehendak nafsu. Itu kerjakan. Andai kan kita sudah lillah billah kemudian dikacau oleh orang, itu terima, jangan kemudian kurang ajar itu. Kita itu difitnah terus, ya itu kita terima. Dalam hakikatnya kita terima, tapi syariatnya kalau boleh ngomong ya ngomong. Tapi ngomong Anda jangan kemudian dengan nafsu. Kalau Anda berkata dengan nafsu, Anda akan kacau lagi. Makanya kita kalau sudah di tingkatan itu, nah para wali itu mereka yang sudah diambil
hududuhum uhida anhum hududuhum wa irodatuhum. Para wali itu yang orang-orang yang telah diambil oleh Allah, hududuhum, hak-hak. Nah, jadi tidak menuntut, tidak menginginkan hak, terserah gitu aja. Kayak mungkin Robiah itu pernah mengatakan, ya Allah, aku tidak butuh surgamu. Kalau kamu memberi aku surga, saya tidak mau. Berikan kepada orang-orang yang selalu menjadi surga. Musuh-musuhmu kan selalu menjadi surga. Berikan kepada mereka. Saya tidak butuh surgamu. Nah, andaikan kamu menyiksa, saya terima, senang, karena aku apa? Butuh kepada kamu gitu. Bisa kita merasakan itu? Ya sulit. Kita masalahnya ya masih begini aja gitu. Nah, saya sendiri juga belum bisa. Tapi untung ya dikasih umur sudah 76 kok ternyata kelihatannya masih seger-seger saja. Kira-kira mendekati kepada menerima atau belum? Ya mudah-mudahan mendekati, biar belum. Jadi akhirnya kita bisa menerima, akhirnya semuanya teratur, badan kita tetap koyo mudah. Karena apa? Tidak punya pikiran yang tuntutan. Nah ini loh, mujadah itu yang dicari, bukan mujadah kemudian ingin macam-macam. Pada awalnya memang begitu, tapi kok terus sudah 10 tahun mujadah masih begitu aja, minta jabatan, minta kalau tidak ditegur oleh orang merasa dihinakan, merasa disingkirkan, segala macam itu jangan dipikir. Karena apa? Itu akan menjadikan rasa yang menjadikan kita melupakan kepada Allah. Kita itu gampang tersinggung. Contoh, andaikan saya punya mobil, kebetulan mobil yang saya bawa itu saya naikin kosong, kemudian bapak jalan di pinggir jalan. Enggak saya sapa, enggak saya ajak. Bapak tahu saya naik mobil saya kosong, kemudian bapak jalan, saya enggak negor dan enggak ngajak. Kasar hati bapak bagaimana? Tersinggung sekali itu. Cuma sekedar tidak ditanya waktu Anda naik mobil. Itu akhirnya menjadikan orang yang tidak ditegur itu punya rasa, oh gua kok tidak dianggap sebagai manusia, seolah-olah ditinggalkan. Nah ini masih ada terasa pada kita enggak? Ayo ngaku aja masing-masing, nggak usah dijawab. Masalahnya apa? Yang menjawab ya kita sendiri, dan kita akan selalu dikontrol oleh Allah. Padahal Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi mengapa kok Allah kemudian kita katakan jauh? Ya karena kita sendiri lari daripada Allah. Bukan Allah melarikan diri dari kita, sama sekali tidak. Karena apa? Allah tidak mungkin lepas dari kita, itu selalu ada dalam diri kita. Tapi kita merasakan kok Allah tidak dekat dengan aku, ya karena untuk kita yang memikir seperti itu. Nah, memikir seperti itu mengapa bisa terjadi pikiran itu? Karena kita punya nafsu kita itu sok berlebihan sehingga akhirnya tidak bisa mengendalikan. Ya contohnya yang mudah adalah mulai dari yang rendah-rendah aja, kemudian mungkin dengan sungguh-sungguh nanti kita akan bisa mencapai tempat-tempat yang seperti tadi. Ila kunta halamula basatika litilka asyai mahjuban anhu. Artinya apa? Azab itu akan ada, sepertinya dikasih Allah, ndak kemudian membedakan, ya dikasih gitu aja. Tapi waktu dikasihkan itu kita ndak sadar, akhirnya kita itu keliru menangkap pemberian tadi. Lalu kita lupa kepada yang memberi. Sewaktu kita tidak ingat kepada yang memberi, itu yang diberikan oleh Allah itu yang mestinya bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi azab. Akhirnya karena kita melupakan Allah, itu bukan menjadi nikmat tapi menjadi azab. Iya kunta halamula basatika lirtikal asyai mahjuban anhu. Jadi Anda
tertutup daripada Allah. Wa kana ghaiban angka, dan Allah menjadi ghaib. Allah sebetulnya tidak ghaib, tetap. Tetapi karena kita yang melupakan, ya kita, Allah menjadi tidak ada pada pemikiran kita. Fa in kunta musyahidan lahu, kalau andaikan kamu menyaksikan kepada Allah, merasakan kedekatan Allah kepada kamu, falaisa ma'anta fihi adaban, maka segala sesuatu yang Anda terima itu tidak akan menjadi azab. Bahwa naimun. Nah, ini terjadi ini. Ini kalimat-kalimat yang telah disampaikan orang-orang yang telah merasakan tadi. Jadi pikirannya sudah fokus kepada Allah. Yang tadi saya katakan, seorang wali itu dinamakan wali karena apa? Khuzud, hak-haknya. Dia itu punya hak. Setiap orang hidup itu punya hak. Nah, ini orang kalau masih mikirin hak, pengen jabatan, pengen dihargai, pengen itu, pengen segala macamnya, pengen itu, artinya kita mengejar keinginan kita. Kalau kita mengejar keinginan kita, tidak bisa jadi wali. Biarpun jihadanya tidak harus. Kalau kita praktekkan bisa nepuk orang sembuh. Tapi itu bukan sembuh, itu bukan Allah, bukan. Itu ada, itu bukan istidroj itu. Jadi Anda dimanja. Akhirnya karena dimanja, bukan kemudian makin baik, tapi makin kacau gitu nanti. Nah, hati-hati aja yang sudah punya kemampuan untuk nepok, untuk nyabet segala yang tidak kelihatan itu. Ya, yang sudah bisa begitu itu, jangan saya merasa itu kehebatan, jangan saya merasa itu kehebatan. Karena apa? Karena waridat seperti yang kita kemarin terangkan, waridat itu bukannya sekedar waridat diberinya kita itu. Kita diberi fadl oleh Allah, karomah oleh Allah, diberikan macam-macam karomah oleh Allah. Tapi jangan hanya sekedar melihat karomahnya. Kalau kita melihat karomahnya itu nanti dikasih kemampuan bisa ngobati, dikasih kemampuan bisa ngeramah, dikasih kemampuan tidak mempan ditembak. Kalau yang dipikir itu apa? Itu waridat. Tetapi Anda tidak melihat, tidak merasakan buahnya. Yang dilihat adalah waridatnya aja. Buahnya apa? Allah memberikan waridat itu adalah harapannya supaya Anda itu makin dekat kepada Allah. Begitu dikasih waridat, dikasih kehebatan, karomah-karomah itu, kita akhirnya fokus kepada karomahnya saja, melupakan apa? Melupakan kedekatan. Allah sholatnya tidak pernah, ingin maunya sendiri. Ya karena saya sudah merasa mampu atau saya merasa sakti, buat apa sholat? Ya. Padahal yang dikendaki adalah ibadahnya itu makin teratur, kecuali kalau sudah tingkatan yang lain. Dia tetap beribadah, tetapi kita tidak ngerti. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap mengerjakan itu, tapi kita tidak tahu. Itu ada orang yang kayak begitu, itu ada. Jangan kita pura-pura di situ. Artinya pura-pura sudah bisa begitu. Nah, kalau memang sudah makomnya di situ, tidak sholat, kita tidak melihat. Bukan dia tidak sholat, kita yang tidak melihat. Pernah terjadi, cerita ini sudah sering saya ceritakan. Saya itu punya saudara 2 orang. Suatu ketika dua-duanya itu pergi, satunya pergi ke, kalau ke sini Jakarta, pergi ke Bogor, yang satu adik saya, yang satu pergi ke Tangerang atau pergi ke Bekasi. Nah, yang pergi ke Bogor kali-kali itu dia memperhatikan orang, katanya wali, yang diikuti itu wali. Tapi waktu sampai di Bogor kerjaannya apa? Main gaple 3 hari 3 malam, banting kartu. Yang dilihat oleh adik saya 3 hari 3 malam banting kartu. Ngomong katanya dia wali ya. Dia tahu kata orang dia wali. Tapi mengapa 3 hari 3 malam tidak sholat? Oh, setelah pulang ketemu sama adik saya yang satu. Yang diikuti orangnya sama. Nah, waktu 3 hari 3 malam apa yang dikerjakan orang tadi? Bareng. Satunya hari Rabu, satunya juga hari Rabu. Nah, waktu satunya itu
banting kartu, wah kurang ajar Ibu Hali kok banting kartu. Tapi satunya adik saya itu yang lihat 3 hari 3 malam, harinya sama, jamnya sama, dia mengajar ngaji, mengajar sholat segala macam. Jadi akhirnya apa? Yang disaksikan oleh adik saya satunya banting kartu, satunya ceramah dakwah di mana-mana. Artinya kalau yang main gaple itu apakah nggak salah? Ya kata adik saya yang satu tidak salah. Tetapi oleh adik saya yang satu mengatakan dia 3 hari 3 malam ini ceramah di sini, sholat di sini, jadi imam di sini loh. Lalu bagaimana? Nah, kita nggak bisa Nah makanya itu kalau sudah makomnya begitu ya terserah. Tapi kalau kita belum pura-pura gitu ikut-ikutan banting kartu ya celaka. Nah kalau sudah makomnya terserah. Pernah ya ya udah cerita itulah. Ma'antabihi azaban hakikatan balwa na'imu fasababul azabi aita'alum wujudul hijab wa itmamun na'im binadhuri ila wajil karim. Maka sabab terjadinya azab apa? Wujudul hijab. Tadi saya katakan, andaikan orang di neraka itu kok dikasih kesempatan oleh Allah, waktu disiksa di neraka itu fokus kepada Allah, disiksa di neraka dia ketawa-ketawa. Karena apa? Senang. Karena apa? Di neraka merasakan nikmat yang luar biasa karena ada fokusnya kepada Allah. Jadi jangan lihat tempatnya, ke fokusnya kepada Allah itu yang dijaga, jangan sampai kita terlepas daripada fokus itu. Wa itmamun na'im bin nazuri ila wajihil karim. Kenikmatan itu akan dinamakan yang hakiki. Artinya kenikmatan kan bisa kadang-kadang menjadikan kita makin tidak menyadari kepada Allah, yaitu waktu kita diberi nikmat kita melupakan diri kepada Allah. Kalau kita diberi nikmat kemudian melupakan diri kepada Allah, berarti menjadi siksaan, nantinya itu akan terjadi siksaan yang luar biasa. Makanya kesimpulannya, fasababul hijab, sebab terjadinya fasababul azab, sebab terjadinya azab itu wujudul hijab, adanya hijab dari hati kita kepada Allah, tertutup. Hati kita tidak bisa melihat Allah atau tidak menyadari keberadaan Allah. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, ya udah, yang ada ya pikiran kita aja, keinginan kita aja. Nah, wa itmamun na'im binazar ila wajihil karim. Nikmat itu akan menjadi benar-benar nikmat kalau kita waktu menyaksikannya adalah selalu menyaksikan kepada wajah-wajah Allah, selalu sadar kepada wajah Allah. Nah mudah-mudahan dua macam ini, nikmat dan azab, sebetulnya masalahnya cuma terletak kok di dalam hati kita, apakah kita sadar atau tidak sadar. Kalau kita sadar, segala macam hijab, segala macam azab itu tidak ada artinya, dia akan menjadi nikmat. Kalau kita fokus dan sadar kepada Allah, kesulitan-kesulitan apapun yang kita alami itu akan merasa hilang. Mungkin kita waktu di mujahadah, sebelum mujahadah hatinya marah-marah melulu, panas hatinya. Begitu mujahadah mulai tenang. Nah, ini kan marah-marah itu kan nafsu ya. Kemudian waktu mujahadah hatinya apa? Oh, di satu waktu mujahadah mungkin dia mulai mendekatkan diri kepada Allah. Karena mulai dekat kepada Allah, hilanglah itu rasa panas itu. Makanya diteruskan saja mujahadahnya, jangan kemudian ada program macam-macam. Pada waktu awalnya ya boleh-boleh aja. Sebabnya kalau kita lagi sakit, terus mujahadah karena kita itu punya maksud supaya sembuh, mungkin teman kita mujahadah jangan mengharapkan apa-apa, akhirnya kita
nggak diajak mujahadah karena punya keinginan supaya sembuh. Nah, itu tidak boleh. Awal mula dia mau apapun silakan, tetapi setelah berjalan hati ini akan merasa sendiri, merasa kesejukan, sehingga akhirnya lama-lama perhatian kita tidak untuk mencari keinginan nafsu, tetapi makin lama akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, mari kita bersama-sama ibadahnya yang benar-benar fokus. Caranya fokus bagaimana ya? Ya tadi mulai menghilangkan rasa keinginan nafsu. Satu keinginan nafsu yang paling rendah itu karena manusia seperti biasanya manusia itu tidak ada yang mau dihina. Binatang apapun, katakanlah cacing, mau kita injak. Cacing itu waktu kita memberontak, tidak mau. Jadi sejelek apapun binatang itu tidak ada yang mau disalahgunakan atau disiksa, apalagi manusia. Mesti harga dirinya tinggi. Kalau ketika kemudian manusia harga diri kita ikuti, nanti akan jadi manusia yang dikontrol oleh iblis. Selalu aja kurang. Karena apa? Keinginannya akan melonjak terus. Gitu. Nah, kalau kemudian kita sudah bisa menerima, keinginannya bisa kita tekan, artinya menjadi nafsu mutmainnah, menjadi tenang. Nah, akhirnya itulah yang nanti akan kembali masuk ke dalam surganya Allah. Kalau nafsunya tidak tenang, nafsunya amarah, tidak mungkin kembali kepada Allah. Dia akan selalu menuntut segala macam, yang akhirnya karena tuntutannya itu yang berisi tujuan keinginan nafsu akan menyebabkan dia menjadi jauh daripada Allah. Mudah-mudahan dua macam perkara tadi, nikmat dan siksa, sebenarnya ya satu. Allah lah, ingat Allah aja. Kalau sudah kita fokus kepada Allah, nikmat atau siksa tidak ada bedanya gitu. Allah satu kan ya. Allah itu satu atau dua? Allah itu satu ya. Allah itu baik atau buruk? Kalau Allah Anda katakan Allah baik, keliru. Allah itu tidak hanya baik. Pada sisi Allah sini baik, benar baik, tapi sisi Allah satu mengendaki loh. Qadarnya Allah adalah ada pelacuran, ada begal, ada maling. Itu kan sebenarnya dari Allah. Yang sini memerintahkan orang berbuat baik, tapi sisi lain perintahnya, tapi ini perintah tidak disuruh melaksanakan. Perintah itu dijadikan karena untuk menjadi contoh. Waktu kita lihat ada pelacuran, kayak kita diperintah, kita ikut melacur lah ya, itu namanya tidak benar. Kalau Allah itu baik, tapi tidak hanya baik saja, karena sisi yang lain itu adalah kebalikannya. Ini malam, gelap. Kalau tidak ada lampu gelap, tidak akan kelihatan apa-apa. Kalau anda kan adanya cuman malam ada gelap, selamanya gelap bagaimana? Nggak bisa, mesti ada siang. Nanti setelah matahari kesempatannya bisa menyinari kedudukan kita, ya menjadi terang. Ya, jadi selalu di dunia itu ada baik, ada buruk, itu semuanya adalah kehendak Allah. Nah, kita bisa menerima, akan menjadi enak semuanya kalau kita sudah bisa membawa hati kita untuk mendekat kepada Allah yang satu, yang kenyataannya dua. Jangan hanya dipilih salah satu. Ya, kalau dipilih salah satu akhirnya akan keliru nanti. Disangkanya yang baik saja, akhirnya kalau melihat yang jelek, marahnya luar biasa. No, tidak boleh itu. Itu adalah kehendak Allah juga. Andaikan kita melarang kejelekan, ya melarang itu tugas. Tetapi ngomongnya bukan omong nafsu. Kalau orang ngomongnya menghilangkan kemungkaran dengan nafsunya, contohnya apa? Ada pelacuran atau ada orang-orang yang minum-minuman langsung dibakar rumahnya, kan tidak begitu ya? Harus dikasih tahu, diajak caranya dengan baik-baik supaya tidak minum-minuman. Nggak bisa kita hantam terus gitu aja, karena kalau gitu
bukan makin baik, akan hancur itu. Allah aja, nah itu Allah aja kan membiarkan orang-orang yang tidak baik itu semuanya dikasih kesempatan supaya tobat. Loh kita kok manusia kok orang yang salah-salah tidak bisa kasih kesempatan untuk tobat, kita matikan gitu. Namanya kan tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, kira-kira dengan cara penerangan ini mungkin kita akan mulai berpikir, belajar, cari kesaktian cakep, cari kesugihan cakep, tapi jangan kemudian nafsunya yang bicara. Kalau cari kesaktian kan jadi sakti ya. Terus akhirnya apa? Ngajak berantem lah, ya itu ya benar. Kalau cari kesaktian jadi sakti kemudian melindungi yang lemah, lah itu yang diharapkan. Tulus gitu. Jadi akhirnya bukan untuk kemenangan, untuk kepentingan nafsu, tapi untuk kepentingan umat gitu. Nah, kalau sudah begitu akhirnya cari kesaktian itu kan tidak untuk kepentingan diri pribadi. Nah, alhamdulillah setelah di Waqidiyah kita mulai belajar itu dengan hanya lillah billah, lirrasul birrasul, dan yang terakhir lillah billah. Semuanya itu terus terikat lillah billah di samping lirrasul birrasul dan lillah billah itu tidak bisa dipisah, itu menjadi satu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bacakan malam ini ada manfaatnya dan akhirnya kita bisa mulai belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita bisa makin mendekatkan kepada Allah. Ya Rabbana infir yasir iftah wadina qaribu ahli bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-safah wa tarbiyah wa min usi ala zaman an-nabuwah wal barakah wa minkum jami'a al-afa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.